Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damai Adhan Nur Anissa dari kelas 5 MPIB dengan NIM 2241104011052. Langsung saja, di sini saya akan membuat tutorial cara mencari median, modus, P1, D7, dan P3 untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi statistik. Oke. Langsung saja. Di sini sudah ada data yang sudah dilampirkan ya teman-teman. Sekarang kita akan mulai mencari nilai maksimal dan kawan-kawannya. Yang pertama, rumusnya sama dengan, karena kita mencari maksimal, berarti kita ketik sama dengan max dalam kurung blok data tutup kurung enter. Kemudian kita mencari min sama dengan min dalam kurung kita blok lagi tutup kurung dan enter. Kemudian mencari rentang sama dengan dalam kurung klik maksimal dikurang minimal dalam kurung tutup kurung enter. Kemudian kita mencari n, banyaknya data. Rumusnya yaitu sama dengan konta dalam kurung nilai dalam kurung blok data, kemudian kita tutup kurung lalu enter. Setelah itu kita mencari nilai K. Sebelum kita ke K, mencari nilai K, kita mencari log n dulu ya teman-teman. Rumusnya sama dengan log dalam kurung kita klik nilai n 176 tutup kurung enter. Setelah itu kita mencari 1 ditambah 3,3 kali log n. Rumusnya sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali hasil log n, yaitu 2,245 lalu enter. Kemudian kita mencari 3,3 kali log n, rumusnya sama dengan 3,3 dikali nilai log n yaitu 2,245 lalu enter. Setelah itu kita mencari P, banyaknya kelas. Oke, banyaknya kelas, panjang kelas, P itu panjang kelas. Rumusnya sama dengan nilai rentang kita klik, kemudian kita bagi dengan hasil nilai K. Nilai K-nya ini ya teman-teman. Oke, lalu kita enter. Hasilnya 6,184. Kemudian setelah kita mengetahui hasil dari nilai maksimal, minimal, rentang, dan kawan-kawan, kemudian kita akan membuat tabel distribusi frekuensi yang ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini ada kolom nomor, interval, ada interval kiri dan interval kanan, kemudian ada jumlah atau frekuensinya. Untuk menentukan banyaknya kelas, kita lihat dari nilai K-nya. Nilai K-nya di sini kan kita hasilnya 8,4 ya teman-teman, berarti kita banyaknya kelas itu ada 8. Kita klik, kita masukkan banyak kelasnya, yaitu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masukkan interval kiri ke interval kanan dengan selisih panjang kelas ini ada 6, selisihnya 6, berarti kita masukkan dari yang terkecil atau nilai minimal yaitu 35 ke selisih 6 itu berarti 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya teman-teman. Maaf, sebelahnya 40. Kemudian kita lanjutkan sebelahnya ada 41, terus sebelah sini ada 46, lalu 47,
Setelah itu 52, lalu 53 ke 6 itu 58, 59 sebelahnya 64, 65, lalu selisihnya 6, 70, 71, 76, 77, terus sebelahnya 82. Ternyata kurang teman-teman, karena di sini nilai maksimalnya itu 87 dan kita baru dapat 82. Jadi kita tambahkan satu kelas lagi. Tidak apa-apa, karena yang penting itu tidak kurang. Berarti 83 berarti 88. Oke, kita rapikan dulu tabelnya. Itu teman-teman, border. Setelah itu kita akan menentukan frekuensinya teman-teman. Semoga jadi ya. Cara mencari frekuensi atau jumlahnya itu kita blok dulu semua datanya, tabel kosongnya. Caranya itu tekan shift lalu kita tarik tombol ke bawah seperti ini ya. Oke, sudah. Setelah itu rumusnya sama dengan frekuensi dalam kurung blok semua data titik koma, lalu kita lihat ini interval kanannya teman-teman, kita blok ke bawah, lalu save, lalu kan save teman-teman, tutup kurung dulu, setelah itu baru save, ctrl, kontrol, enter secara bersamaan. Oke, ini hasilnya teman-teman. Setelah mencari frekuensi, kemudian kita akan mencari nilai XI. XI itu nilai tengah dari interval teman-teman. Kita cari di sini. XI. Cara mencari XI yaitu dengan sama dengan dalam kurung interval kiri ditambah interval kanan, lalu tutup kurung, kita bagi 2, kemudian enter. Ini hasilnya ya teman-teman, 37,5. Kita bisa langsung tarik aja seperti tanda panah seperti ini. Kalau sudah kita tarik aja ke bawah. Oke, dia akan otomatis keluar hasilnya. Setelah itu kita akan yang selanjutnya kita akan mencari FIXI. Rumusnya yaitu sama dengan kita klik frekuensi yang pertama, lalu dikali dengan nilai XI pertama juga, enter. Setelah itu kita tarik datanya dari atas ke bawah, nanti dia akan otomatis muncul nilainya sendiri. Oke, setelah itu selesai, kita akan selanjutnya mencari FK. Rumusnya sama dengan, tinggal kita klik frekuensi pertama, lalu enter. Yang kedua sama dengan FK pertama ini, kita klik, lalu kita tambah dengan ini teman-teman, frekuensi yang kedua.
lalu enter. Begitupun sampai selanjutnya secara manual satu persatu. FK ditambah frekuensi enter sama dengan FK ditambah frekuensi enter dengan FK atasnya tambah frekuensi enter sama dengan tambah ini tambah frekuensi sama enter sama dengan FK ditambah frekuensi enter sama dengan FK ditambah frekuensi enter. Baik, setelah itu kita akan mencari ini. Kita akan mencari median teman-teman. Sebelum itu kita akan mencari setengah n dulu. Cara mencari setengah n, rumusnya sama dengan kita klik nilai n, lalu kita bagi 2, enter, hasilnya 88. Kemudian kita akan mencari nilai b, rumusnya sama dengan setengah n kita kurang dengan 0,5, lalu enter. Setelah itu kita kita tinggal masukkan aja apa yang ada di atas ini ya teman-teman. 6 P-nya 6, lalu kita mencari CF. CF itu setengahnya ini teman-teman, ini kita sudah mencari setengah n itu 88. Bentar, kita enter dulu ya teman-teman biar rapi. Ini setelah kita mencari nilai setengah n itu 88, berarti ini ya teman-teman, setengah n. Ini biar kita nggak bingung. Oke, setengah n. Lalu kita mencari CF. CF itu ada di atasnya setengah n. Ini CF 85. CF tandai dulu, masukkan sini. CF itu 85. Setelah itu mencari F, berarti F-nya itu 20 ya teman-teman. Ini F-nya. Kita tandai lagi. Ini 20. Kemudian kita mencari nilai median. Rumusnya yaitu sama dengan klik nilai B. Oh, salah. Sebelumnya ada dalam kurung dulu, lalu kita klik nilai B, kita jumlah, lalu kita ngasih dalam kurung 2 kali, kita klik nilai setengah n-nya, setengah n dikurang df, tutup kurung, lalu garing atau bagi nilai f, lalu tutup kurung lagi. Setelah itu kita
kali dengan nilai P. Ini teman-teman. Lalu tutup kurung lagi, baru kita enter. Hasilnya 88,4. Setelah itu kita akan mencari modus. Kita tentukan dulu, kalau modus itu nilai yang sering muncul ya teman-teman. Kita tentukan dulu intervalnya, PMO-nya. PMO sama dengan PMO-nya itu ini teman-teman, interval kiri dari hasil setengah N ya, berarti 59 kita kurang dengan 0,5. Lalu kita enter, hasilnya 58,5. Setelah itu kita mencari P. P-nya sudah tidak perlu dicari karena kita sudah mencari pada awalan ini ya teman-teman. P-nya itu 6. Lalu kita mencari B1. Cara mencari B1 itu frekuensi sama dengan frekuensi ini teman-teman yang kita sudah cari tadi dikurang dengan atasnya. Lalu kita enter. Lalu kita mencari B2. Sama seperti tadi, frekuensi sama dengan frekuensi kita kurang dengan bawahnya teman-teman. Oke, kalau tadi B1 kita kurang dengan atasnya, tapi kalau B2 kita kurang dengan bawahnya. Setelah itu kita akan mencari modus. Rumusnya sama dengan PMO ini, kita klik, ditambah dalam kurung 2 kali, klik B1, dalam kurung, lalu dibagi dalam kurung, B1 lagi teman-teman. Setelah itu kita tambah dengan B2. Lalu tutup kurung 2 kali, baru kita kali dengan nilai P teman-teman. Setelah itu kita enter. Oke, sudah. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan menjumlah frekuensi sama dengan sum, lalu dalam kurung ini kita blok, tutup kurung lalu enter. Oke, baru kita mencari mean. Rumusnya yaitu sama dengan jumlah FIXI kita klik, lalu kita bagi jumlah frekuensi lalu enter. Sudah. Setelah itu kita akan menentukan seperempat N. Rumusnya 0. Rumusnya sama dengan 0,25 kita kali dengan nilai N kita yaitu 176 ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita menentukan B sama dengan interval kiri. Jadi kita itu mendekati ini teman-teman, 44 dengan 60. Kita tarik ke kiri, ini interval kiri kita, lalu kita kurang dengan 0,5 teman-teman. Enter. Oke, sudah. P-nya kita 6, GF itu di atasnya seperempat N, berarti GF-nya itu 41 ya, 41. Lalu frekuensinya ini teman-teman 19. Oke, 19. Lalu kita cari kuartil satunya sama dengan dalam kurung nilai B kita tambah dengan seperempat N, lalu kita kurang JF dalam kurung
kita bagi F, dalam kurung lagi kita kali dengan nilai P teman-teman, lalu tutup kurung lagi, baru kita enter. Sebentar, ternyata ralat di sini, ternyata ada dalam kurungnya. Enter. Oke. Sebentar teman-teman, kita ralat, kita ulangin. Sama dengan dalam kurung nilai B, lalu ditambah, ternyata dalam kurungnya ada 2 teman-teman, lalu seperempat N kita kurang dengan GF, lalu tutup kurung, kita bagi dengan nilai F, tutup kurung lagi, lalu kita kali dengan nilai P, kita tutup kurung lagi, enter. Oke, sudah sesuai. Selanjutnya kita mencari D7 atau desil. Kita menentukan 7/10 dulu ya teman-teman. 7/10 berarti sama dengan 0,7. 0,7 kita kali dengan nilai N 176 ya, enter. Setelah itu kita mencari B 132. Berarti sini teman-teman, ini 7/10 M 1, 2, 3. Maaf ralat, ini 7/10 N. Jadi ini ya teman-teman, nilai N nya, nilai 7/10 N nya kita tandai. Baik, lalu kita tentukan B sama dengan kita mencari CF nya dulu. CF itu ada di atasnya 7/10 N teman-teman, berarti 105. Lalu frekuensinya itu ini 20. B nya kita 6, B sama dengan interval kiri dari ini teman-teman, berarti 65 dikurang 0,5, kita enter. Setelah itu kita ke rumusnya, sama dengan kita mencari desil 7, sama dengan dalam kurung B kita ketik, lalu kita jumlah. Setelah itu kita tutup kurung 2 kali, lalu klik 7/10 nya ini, lalu kita kurang nilai GF, tutup kurung, lalu kurang, lalu dibagi dengan nilai F, lalu kita tutup kurung lagi, lalu kita kali dengan nilai P, tutup kurung, enter. Oke, sudah. Selanjutnya yang terakhir, tahap terakhir ini teman-teman, kita mencari persentil 23. Rumusnya sama dengan 0,23 kali dengan nilai N teman-teman, 176 ya, kita enter. Setelah itu kita mencari GF 40 ini. Nah, 40 berarti ini ya teman-teman, ini sama saja P23. Nilai P nya lupa 41, berarti GF nya 21 ya teman-teman. 1, lalu kita ke F,
frekuensinya 20 lagi. P-nya kita 6. Lalu nilai B-nya sama dengan ini teman-teman. Interval kiri dari P23 yaitu 41. Nah, dua puluh satu dikurang 0,5. enter. Yang selanjutnya terakhir ini mencari hasilnya P23 sama dengan dalam kurung B tambah dalam kurung 2 kali di ini klik, lalu kita kurang dengan nilai CF, tutup kurung, lalu kita dibagi dengan nilai F, setelah itu tutup kurung, lalu dikali dengan nilai P, kita klik, lalu tutup kurung, lalu enter. Selesai teman-teman, begitulah cara saya. Semoga bermanfaat. Oke, selanjutnya kita tinggal ngerapin aja ya. Oke. Begitu teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.